Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Usman, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Senang sekali pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan dimana saya membuat video tentang bagaimana cara kita membuat ataupun seperti tutorial membuat aplikasi, yang dimana aplikasi saya itu adalah absensi mahasiswa, dan dimana kemarin saya telah membuat suatu video dimana itu hanya hasil running saja daripada aplikasi yang saya buat. Nah, hari ini saya akan membuat bagaimana caranya membuat aplikasi, yaitu aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi absensi mahasiswa. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Cara pertama itu kita harus mendesain dulu. Sebelum kita memulai membuat suatu aplikasi, kita harus mendesain dulu bagaimana desain daripada aplikasi yang akan kita buat nanti. Yang dimana ini adalah desain dari aplikasi saya, yang dimana saya telah membuat beberapa kreasi seperti NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, semester, dan ada beberapa tabel. Terus ada beberapa juga button, yaitu tombol, yang dimana itu adalah fungsi daripada aplikasi ini. Dan langsung saja, sebelum kita membuat aplikasi itu, kita harus mendesain dulu aplikasinya, dimana saya desain seperti ini. Nah, ini NIM pertama NIM ini kita ambil di sini ya. NIM itu adalah label. Jadi labelnya itu yang absensi, lab komputer, nama mahasiswa, prodi, jurusan, sampai semester. Itu adalah label. Itu kalau bagaimana menggunakannya itu tinggal kita tarik saja ke desainnya atau ke kolomnya. Lalu setelah kita membuat labelnya, ada 6 label yang setelah saya buat. Setelah itu kita memberikan text field di sampingnya untuk mengisi ataupun memberi isi daripada teks ataupun label yang telah kita buat tadi. Jadi text fieldnya itu kita taruh di bersebelahan, lalu kita bikin rapi, jadi sehingga membuat label tadi yang kita buat itu bisa diisi. Lalu kita membuat beberapa tabel juga, beberapa teks juga, yaitu sesuaikan dengan labelnya. Lalu selanjutnya itu kita membuat kolom ataupun tombol dari atau button dari aplikasi itu sendiri, yang dimana saya membuat tombol, ada 6 tombol, yaitu tombol save, edit, cancel, delete, exit, dan juga search. Yang dimana itu ada berbeda-beda fungsinya. Nanti sebentar saya akan tunjukkan bagaimana kita memberikan fungsi atau memberikan kegunaan daripada setiap tombol yang kita buat itu. Lalu di sini saya juga membuat tabel. Saya membuat tabel ini atas nanti hasilnya akan ditempelkan di sini ataupun diperlihatkan di sini. Nah, bagaimana setelah itu kita telah membuat desainnya. Setelah kita membuat desainnya itu, kita langsung membuat database-nya. Bagaimana cara membuat database-nya? Itu kita langsung ke localhost myadmin, php myadmin, supaya kita bisa membuat desainnya. Jangan lupa diaktifkan SAM-nya dulu. Kita membuat untuk membuat suatu database, kita pakai yang diaktifkan itu Apache sama MySQL. Nah, kita lihat ini database saya, yaitu di sini data mahasiswa. Ini adalah database yang saya pakai. Bagaimana cara membuat? Tinggal membuat saja baru. Misalnya di sini kita membuat baru, terus kita namakan nama database-nya apa, terus kita buat saja. Misalnya saya akan membuat database baru ya. Nah, misalnya itu.
terus kita buat. Nah, setelah kita membuat namanya, terus kita cantumkan berapa banyak kolom yang dibutuhkan, terus nama tabelnya kita kasih nama apa terserah. Kalau di sini saya punya data mahasiswa dan yang telah saya namakan. Terus coba kita lihat, ini adalah kolom yang telah saya buat, dimana saya membuat NIM. Nah, saya cantumkan di sini jenisnya adalah varchar, supaya itu bisa diisikan huruf dan angka. Semua saya cantumkan varchar supaya kan bisa diisi selain angka juga huruf. Kalau kita hanya isi integer, itu akan terkhusus pada angka begitu. Jadi ini saya berikan jenisnya varchar semua, dan panjangnya itu 10 NIM. Terus data mahasiswa panjangnya juga itu 25, prodi 40 sama semester 5. Karena ini adalah panjang dari isi yang nanti kita isi nanti di dalam ininya, text fieldnya tadi. Setelah kita membuat database-nya, kita kembali lagi di tempat pengkodingannya. Setelah kita membuat database-nya, itu kita panggil ininya apa dulu, database-nya. Kita panggil database-nya yaitu dengan cara kita tekan di library, lalu kita klik kanan, terus add library. Dia akan muncul pilihan seperti ini, dan kita pilih yang MySQL JDBC driver. Jadi kita begitu, dan ini sudah muncul, jadi sudah terkonek dengan database-nya. Nah, setelah kita membuat itu, kita akan memberikan fungsi daripada setiap tombol yang kita cantumkan tadi. Misalnya tombol save itu kita akan buatkan satu fungsi yang berbeda daripada tombol biasanya, tombol yang lain. Lalu bagaimana caranya membuat fungsi dari tombol itu? Ya kita langsung klik 2 kali ya di tombolnya, atau juga bisa langsung kita klik kanan terus kita change, langsung kita klik 2 kali saja. Terus inilah ini sudah berada di tombol save tadi. Nah, di sini saya menggunakan string SQL, yaitu insert into data mahasiswa values. Ini adalah nama daripada data mahasiswa ataupun database-nya. Lalu saya pakai values, dan dari mana text name itu daripada di sini di desainnya. Kita lihat desainnya tadi. Nah, di sini coba kita lihat tadi ya, text name. Nah di sini kita membuat bagaimana, dari mana itu text name, dari variabel namanya. Jadi seperti itu. Terus kita kembali lagi ke source-nya. Di sini saya membuat supaya bisa ini kita get text-nya, terus Java SQL koneksi.config.db. Jadi seperti ini codingannya. Nah, di sini bisa supaya terinput di dalam tabelnya yang tadi, tabel di sini, tabel yang ini. Nah, selanjutnya itu untuk ini ya, untuk tombol save-nya. Terus kalau edit-nya, nah ini di setelahnya ini kita tetap pakai string lagi, string SQL, terus sama dengan update mahasiswa set name. Nah, kita masih pakai text name-nya. Terus di sini kita langsung, misalnya kalau editnya itu kan supaya, kenapa ada tombol edit, supaya kan bisa mengubah
yang sudah jadi tadi menjadi yang baru lagi. Artinya kalau ada kesalahan kita perbaiki di bottom edit itu. Lalu kita lihat di source-nya lagi tadi. Kita lihat di source-nya. Ini ada beberapa yang kita tambahkan, dimana text name, get text. Ini adalah supaya memanggil atau fungsinya itu supaya berjalan dengan baik. Nah, di sini saya berikan kata-kata edit text berhasil atau edit data berhasil, supaya ketika kita telah menekan tombol edit, itu akan kelihatan apakah data kita yang edit tadi itu berhasil atau tidak. Nah, setelah itu di sini ada di desain lagi ada tombol cancel untuk memberikan tombol cancel. Langsung kita lihat saja codingannya. Nah, di sini adalah tombol cancelnya, dimana langsung kita berikan kode kosongkan form supaya langsung bisa mengkosongkan atau menghapus daripada data yang telah kita buat tadi. Terus setelah itu desainnya, kita kembali ke desainnya. Kita di sini ada tombol delete lagi. Nah, ini adalah codingan di tombol delete, dimana kita masih memakai string SQL delete form mahasiswa where, yaitu di name, text name. Misalnya kalau kita mendelete itu akan terhapus di daripada kolom. Jadi pada ketika kita menekan tombol delete itu akan muncul kata-kata hapus data berhasil gitu. Jadi ini adalah codingannya, codingan daripada tombol delete. Kita kembali ke desain. Selanjutnya ada tombol search atau kita untuk mencari daripada name ataupun data yang telah kita masukkan di dalam kolom. Jadi kita memasukkan di dalam kolom itu ada beberapa data, dan itu untuk membuat atau mencari suatu data yang misalnya datanya sudah terlalu banyak dan kita langsung bisa mencari di sini. Bagaimana codingan di dalam ininya? Nah, di sini akan diberikan codingan nomor NIM mahasiswa itu akan dicari dengan sendirinya. Nah, ini adalah codingannya, dimana di sini codingannya agak ribet untuk mengulang-ulang daripada teks cari. Di sini akan diinikan nama mahasiswa, prodi, jurusan, semester. Setelah itu di tombol exit. Nah, tombol exit ini kita akan memberikan sistem exit. Kita tuliskan sistem exit supaya mengeluarkan daripada running itu tersendiri. Oke. Oleh karena itu coba kita run ya. Kita run. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang hasil daripada kerja membuat aplikasi, dan ini mungkin bisa bermanfaat nanti di suatu hari nanti, di mana penjadwalan ataupun pengabsenan secara manual kita bisa buat secara online ataupun berbasis teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.